Selamatan, lanjut. Selamatan pertama di rumah duka, namanya tumpeng pungkur. Mayat dikubur, selesai pemakaman, tamu-tamu, derek, tonggo, Pak Mudin yang pulang dari kuburan, dipinarakne di rumah, diberi dahar. Dan itu sesuai hadis Bukhari nomor 5417. 5417. Isi hadis itu, Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluarganya wafat juga mengadakan masaknya talbinah sama bubur sarit. Lalu kepada tamu-tamu Aisyah bilang, kulna ya ma'syaron nisa, monggo budipun dahar. Fa inni sami'tu Rasulullah, sungguh saya dengar Rasul bersabda, at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Makanan yang disuguhkan di rumah duka ini namanya talbinah, tumpeng pungkur, bisa membuat tenang, lega hati orang yang habis kena musibah. Hadis Bukhari nomor 5417. Mohon jangan ada lagi yang ceramah haram masak-masak di rumah duka. Ojo. Jangan ada yang ceramah haram makan-makan di rumah duka. Ojo. Ini hadis Bukhari. Apa enggak memberatkan? Apa enggak merepotkan? Tidak. Kalau di Ngasek, begitu ada orang wafat, tonggo tanpa dikomando urunan kabeh. Urunan gula, beras, minyak, endok. Ngunamu piye? Sami. Yang dimasak itu ya urunane tonggo itu. Sehingga salah kalau haram dengan alasan membebani. Mboten membebani, wong itu urunane tonggo. Sampai 7 hari pun beras nggak habis. Nggih napa nggih? Napa repot? Mboten. Sing korah-korah tonggo, sing masak tonggo, sing meceli kayu tonggo. Ya pra? Ya pra? Sing adang tonggo, sing mususi tonggo. Pegang hadis Bukhari, kita ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau sampai utang bank ya ojo. Wong barang sunat kok utang bank gak oleh. Clear nggih? Yang ketiga, sampaikah pahalanya? Pasti sampai. Hadis Bukhari 2563. Hadis Muslim 1672. Ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Rasul, emak saya wafat, apakah emak dapat pahala kalau saya anaknya emak mengadakan sedekah selamatan, ganjarannya untuk emak? Nabi menjawab, na'am, oyi. Na'am. Oyi ku apa? Nah, oyi apa? Iya, yakin nyampe. 7 hari gimana? 7 hari bukan bid'ah, 7 hari bukan tradisi kejawen, 7 hari memang ajaran sunnah. Di kitab Ad-Dibat, syarahnya Sahih Muslim, juz 2 halaman 490, riwayat Tawus Sahih. Kitab kedua Al-Hawi, juz 2 halaman 178, riwayat Imam Atta Sahih. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sungguh orang mati bakal mendapat ujian, pertanyaan di alam kubur selama 7 hari. Fakanu yastahibun, para sahabat, fa'ilnya niki balik ke sahabat. Para sahabat mensunnahkan anyut ama anhum, agar di rumah duka diadakan sedekah makanan selamatan anhum, ganjarannya untuk yang mati, tilkal ayam, selama 7 hari. Clear? Tak ulangi, ada masalah apapun, masalah konflik keluarga,
permasalahan dengan teman, permasalahan dengan bangsa lain, permasalahan politik, permasalahan nasab. Jangan sampai semuanya itu lantas membuat kita meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mati urip tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sugih Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang melarat ya tetap Ahlus Sunnah wal. Ini mesti setuju Pak Profesor. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir dalam pesan datang sedaya santri jamaah, isu apapun yang beredar jangan sampai membuat kita kendor berahlus sunnah wal jamaah. Dukung isu apapun, dukung ide apapun, berkelompok dengan siapapun, pastikan tetap Nahdlatul Ulama, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham napa mboten? Jangan sampai gara-gara partai, jangan sampai gara-gara polemik nasab atau yang lain-lain, akhirnya malah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ampun ngantos para rawuh, terlalu mahal kalau gara-gara yang lain sampai akidahnya hilang. Kepengin bojo ganteng nggak usah kelangan akidah. Paham lagi? Pengen bojo ayu nggak perlu kelangan akidah. Pengen rezeki nggak perlu kelangan akidah. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sugih itu banyak. Ini namanya ada terlanjur kelangan akidah rasido sugih. Ono perang ngene. Ono orang, ono, wis lah. Rezeki niku ditakdir Gusti Allah. Tak dongakne, muga-muga sing panggah Ahlus Sunnah wal Jamaah, panggah NU sugih. Lamun pangeran menghendaki lain, muga-muga tetap NU, tetap Ahlus Sunnah, senajan ora sida melarat. Siap apa lagi? Loh, siap apa lagi? Sugih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ora sida melarat ya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngono lho, siap toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, saya akan mengelis mungkin sampai 10 list. 1, terose tawassul nggak ada dalil. Saya jawab, Ahlus Sunnah menjawab, surat Maidah ayat 3, wabtaghu ilaihil wasilah, cari olehmu wasilah, berarti tawassul. Doa setelah setiap adzan minta wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil, tak baleni piye lek ndonga adzan kuwi. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Jangan terlalu anti, jangan alergi dengan istilah wasilah. Tawassul saben ba'da adzan kau ucapkan ati Muhammadanil wasilah. Paham napa mboten? Hadis Bukhari nomor 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi al-Abbas fasqina. Fasqon, ya Allah, kanti wasilah Kanjeng Nabi kami mohon hujan, Allah beri hujan. Kanti wasilah tawasul pamannya Nabi Sidina Abbas kami mohon hujan, Allah pun menurunkan hujan. Minta hujan pada Allah, nyebut keramatnya Sayyidina Abbas, itu namanya tawassul. Hadisnya Bukhari nomor 1010. Clear. Para rawuh, selamatan lanjut. Halo, selamatan lanjut. Selamatan pertama di rumah duka, namanya tumpeng pungkur. Mayat dikubur, selesai pemakaman, tamu-tamu derek tonggo Pak Mudin yang pulang dari kuburan dipinarakne di rumah, diberi dahar. Dan itu sesuai hadis Bukhari,
nomor 5417. 5417. Isi hadis itu, Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluarganya wafat juga mengadakan masaknya talbinah sama bubur sarit. Lalu kepada tamu-tamu Aisyah bilang, kulna ya ma'syaron nisa, monggo budipun dahar, fa inni sami'tu Rasulullah, sungguh saya dengar Rasul bersabda, at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Makanan yang disuguhkan di rumah duka ini namanya talbinah, tumpeng pungkur, bisa membuat tenang lega hati orang yang habis kena musibah. Hadis Bukhari nomor 5417. Mohon jangan ada lagi yang ceramah haram masak-masak di rumah duka. Ojo. Jangan ada yang ceramah haram makan-makan di rumah duka. Ojo. Ini hadis Bukhari. Apa enggak memberatkan? Apa enggak merepotkan? Tidak. Kalau di Ngasek, begitu ada orang wafat, tonggo tanpa dikomando urunan kabeh. Urunan gula, beras, minyak, endok. Menamu piye? Sami, yang dimasak itu ya urunane tonggo itu. Sehingga salah kalau haram dengan alasan membebani. Mboten membebani wong itu urunane tonggo. Sampai 7 hari pun beras nggak habis. Nggih napa nggih? Napa repot? Mboten. Sing korah-korah tonggo, sing masak tonggo, sing meceli kayu tonggo. Iya pra? Iya pra? Sing adang tonggo, sing mususi tonggo. Pegang hadis Bukhari, kita ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau sampai utang bank ya ojo. Wong barang sunat kok utang bank nggak oleh. Clear nggih? Yang ketiga, sampaikah pahalanya? Pasti sampai. Hadis Bukhari 2563. Hadis Muslim 1672. Ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Rasul, emak saya wafat, apakah emak dapat pahala kalau saya anaknya emak mengadakan sedekah selamatan ganjarannya untuk emak? Nabi menjawab, na'am, oyi. Na'am. Oyi itu apa? Nah, oyi apa? Iya, yakin nyampe. 7 hari gimana? 7 hari bukan bid'ah. 7 hari bukan tradisi kejawen. 7 hari memang ajaran sunnah. Di kitab Ad-Dibat, syarahnya Sahih Muslim, juz 2 halaman 490, riwayat Tawus sahih. Kitab kedua Al-Hawi, juz 2 halaman 178, riwayat Imam Atta sahih. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sungguh orang mati bakal mendapat ujian, pertanyaan di alam kubur selama 7 hari. Fakanu yastahibun, para sahabat, fa'ilnya niki balik ke sahabat. Para sahabat mensunnahkan anyut ama anhum, agar di rumah duka diadakan sedekah makanan selamatan anhum, ganjarannya untuk yang mati, tilkal ayam, selama 7 hari. Clear? Tak ulangi, ada masalah apapun, masalah konflik keluarga, permasalahan dengan teman, permasalahan dengan bangsa lain, permasalahan politik, permasalahan nasab, jangan sampai semuanya itu lantas membuat kita meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah. Mati urip tetap ahlus sunnah wal jamaah. Sugih ahlus sunnah wal jamaah,
Orang melarat ya tetap ahlu sunnah wal. Ini mesti setuju Pak Profesor. Tak baleni ya. Sugih ahlu sunnah wal jamaah. Orang melarat ya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Setuju mboten ngeten? Setuju lah. Ya rodok sugih lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari 216, Nabi menziarahi 2 makam yang ada di Madinah sambil membawa pelepah kurma. Pelepah kurma yang masih segar ditaruh di atas makam. Terus Nabi berdoa, la'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Semoga Allah lantaran diberi daun kurma ini, Allah meringankan azabnya mayit selagi daun kurma ini belum selagi daun kurma ini belum kering. Nabi ziarah, kita ziarah. Hadisnya Bukhari, kita yakini sunnah. Nabi mendoakan ahli kubur, kita mendoakan ahli kubur. Paham ya? Nabi bawa godong kurma, arep nggawa larak repot. Larak kelopoi dhuwur-dhuwur repot. Apa? Akhirnya pilihan orang Jawa kembang. Sunnahnya pelepah kurma, kenapa kok pakai kembang? Yang penting ojo garing, yang penting masih seger, daun talas kenek, godong gedang kenek, larak klopo yo kenek, godong pandan kenek, pokok ojo garing, sing seger, sing teles. Lantaran diberi daun basah ini, Allah akan meringankan adabnya selagi daun kurma ini belum kering. Cuma ada satu lagi kata Kiai Jawa, daun basah sunnah meringankan adabnya mayit. Sebetulnya atib, wewangian itu juga sunnah, disukai oleh Rasulullah, disukai malaikat rahmat gitu loh. Kalau neng kuburan gua minyak wangi sok netok oleh kesunatan siji sunah wangi. Lek neng kurma neng kuburan gawa blarak klopo oleh sunah siji segere godong tapi gak wangi. Tapi lek gawa kembang yo ono segere yo ono wangine, ngono lho. Paham ora iki? Segere kembang meringankan adabnya mayit, wangine gondo kembang disenengi Kanjeng Nabi. Milih kembang ada 2 kesunatan, bukan kok malah syirik. Dil apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pastikan saben acara mangan. Apa iki? Ojo sampai NU nggawe acara malaikatan. Malaikatan ini la aklala wala surba, la aklala surba wala naumalahum. Gak mangan gak nginum malaikatan. Coro NU acara mangan, pelantikan mangan, peletakan batu pertama mangan, kelahiran anak mangan, akekoan mangan, khitanan mangan, mantu mangan, budal kaji mangan, mulai kaji mangan, bapak sedo ya tadi lu wis. Cuma yo sing pantes, ojo kok mayit di ruang tamu saman prasmanan di depan mayit. Ya, kurang ajar ini. Nunggu mayit dikubur. Lah sing nyelawat sing mikul yo kesel, sing ngebruk yo kesel. Opo salahe wong kesel luwe ngeleh kencot diberi makan, toh mayitnya wis nggak di ruang tamu gitu loh. Sunnahnya ada, kepantasan ada, rasa di hati nggak mengganjal juga gitu. Clear? Apa gitu? Pastikan saben ono acara ono iso ora iki nglakoni. Lek ono sing ngritik NU kok bolak-balik mangan. Jawaban pancen seneng mangan, ngono lho. Wong gurih kok gak oleh, wong ingkung kok gak oleh. Tersebut di kitab Ar-Rasailus Salafiyah halaman 46.
karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, sahibu Nailil Autar, halaman 46. Kana sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim, dimin para sahabat neka pada akompol de compong sahabat oneng wa fi masajidin juken akompol de masjid wa bainahum nabiyuhum nabi arabu nega ngerti berapa? Biyen sahabat itu biasa kumpul neng omah-omah, kumpul neng masjid, ada Nabi di situ, berarti dirawuhi Kanjeng Nabi. Napa si alakon? Yang dilakoni apa? Yatanasadunal as'ar, kumpul gantian melantunkan syair-syair. Coro teng NU solawatan itu loh, solawatan atau ngelalar alfiah. Wa yatadzakarunal akhbar, saling bertukar kabar, saling beri informasi. Kultum lestarene ka apa lestarene. Setelah itu gitu loh, nggak langsung buyar pulang. Wa yakulun wa yasrabun. Apa? Ayo terjemah no. Selesai acara wa yakulun apa ini? Ngakan, wesrobun, ngenom. Kalau kita sekarang begitu, pastikan sejak zaman Nabi ya memang begitu. Pada acara makan, pada acara makan, tentu nggak memaksa. Kalau nggak punya ya nggak perlu nggak perlu Piro iki mung 10 wis ya. Hah? Piro iki mung? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haul seperti ini, hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, Muslim juz 2 halaman 370. La in kana yadbahu syad yauma wafati Khadijah wala in kana yuksiru min dzikriha thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Nabi ketika ingat hari wafatnya Siti Khadijah, seperti hari ini kita mengenang wafatnya Ki Mas Duki Mahfud, kita mengenang wafatnya abah saya Ki Mustamar, wafatnya mertua saya Ki Ahmad Nur, dan yang lain-lain. Nabi ketika teringat wafatnya Siti Khadijah, sembelih kambing, dipotong-potong banyak, dimasak. Nabi bilang, berikan pada itu, berikan pada itu, nih berikan itu. Itu dulu teman Khadijah, itu dulu tetangga Siti Khadijah. Sambil Nabi banyak menceritakan, menyebut sejarahnya Siti Khadijah. Ini namanya peringatan haul. Zaman lakukan ini tak jamin sunnah Rasul. Bukhari Muslim. Perkara namanya, kalau zaman alergi dengan istilah haul, bikin saja acara mbote. Iku acara apa? Acara mbote. Lakukan yang dilakukan Rasul. Perkara gak setuju jeneng, silahkan pakai nama yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ulangi, kuliah dimanapun, partai apapun, ada masalah apapun, ada isu apapun, ada polemik apapun, jangan membuat kita meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alumni UIN tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, alumni UB tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap apa lagi? Arai-arai. Alumni UM tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alumni Unmer yang di sini, ITN yang di sini, Macong yang di sini, iki sedikit tak jaluk tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabi oleh sopoe tak jaluk tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alumni Unisma wajib fardu ain mughaladah, tetap wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah.
alumni Unmu tetap Ahlus Sunnah Jamaah. Tak pamit nih. Siap apa lagi? Jangan karena kuliah akidah berubah. Siap kau niki? Siap nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa maneh alumni UIN sampai ke Ahlus Sunnah tak kampleng karo berkat sampean. Yang terakhir 10 nggih. Hah? Loh. 5 maneh iki piye? Gak mari-mari. Nggih. Dalam pamit datang kanca kula niki, saya punya kitab tarjih terbit tahun 67 dan 69. Pada halaman 82 didawahkan begini. Wa fi raq'atis tsaniyah min salatis subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal i'tidal fad'u bihadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Rakaat kedua salat subuh, setelah Anda bangun dari rukuk i'tidal, usai mengucap rabbana lakal hamdu, berdoalah dengan doa berikut ini, Allahumma hdini fi man hadait, yakni kunut subuh. Makanya konco kula niki meskipun ngajar Unmu kon kunut subuh ya apal sak pol-pole. Halo, sekali lagi pesan kula, dimanapun atas permasalahan apapun yang Anda alami, jangan sampai kehilangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pegangi sungguh-sungguh sunnahku, tuntunanku, juga para sahabat, utamanya khulafaur rasyidin. Gigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat, jangan lepas. Dan awas, hati-hati terhadap setiap masalah yang baru dalam agama. Moro-moro ono salat sedina ping 6 ojo. Moro-moro ono haji neng orang neng Mekah, neng Jember ojo. Moro-moro lek latihan kudu tulisi latihan. Ojo diarani haji tenanan. Moro-moro ono haji neng Gunung Sulawesi ojo. Moro-moro Nabi maneh Ahmad Musadek ojo tenan. Halo. Moro-moro no sholat id 3 hari sebelum tanggal 1 ojo. Moro-moro no sholat id 2 hari setelah 1 Syawal ojo. Awas, hati-hati terhadap hal yang baru yang menyalahi ajaran dan akidah. Niki mawon sugeng mengikuti pengajian, muga-muga ngantuk. Aja muga-muga ngantuk ngawur. Ikuti dawuhnya Ki Said sepenuhnya, insya Allah nanti semuanya daging lulur itu yang paling mahal, yang paling enak. Jangan sampai terlewatkan. Mata'anallahu bituli hayati, semoga manfaat, semoga lancar, semoga barokah. Mengke bakdo niki ikut undian door prize, muga-muga oleh wedhus kabeh. Iki piye oleh wedhus kabeh. Cekap semanten sugeng tindak matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.